Siapa di antara kita yang kejam hayati? Siapa yang telah menghalangi seorang anak muda bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak yang tertawa di muka. Ke depan kami tidak ingin lagi, kita tidak ingin lagi adanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikotak-kotakkan. Kalau kalian mengejek saya, kalau bisa jangan di grup-grup. Karena kalau ngejek saya di grup, di screenshot orang dikirimnya ke saya. Kalau bisa ngejek, jangan yang bisa di screenshot, jangan yang bisa direkam, supaya cerita itu tak sampai ke aku, supaya enak kita pas duduk minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas alasan Ustadz Abdul Somad berpolitik dan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tanggapan dari Ustadz Abdul Somad ketika dirinya mendapat penolakan dan dihina oleh orang lain. Dan juga pernyataan sikap dukungan dari Forum Masyarakat Minangkabau kepada Ustadz Abdul Somad. Polemik mengenai penolakan tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Kota Payakumbuh masih menjadi perdebatan di media sosial. Banyak pihak yang kemudian memberikan dukungan terhadap Ustadz Abdul Somad dan menyayangkan sikap yang diambil MUI Payakumbuh. Namun tidak sedikit yang juga mendukung terhadap sikap yang diambil oleh MUI Payakumbuh. Ustadz Abdul Somad memang selalu berpenampilan sederhana. Gaya bicara yang ramah dan humoris ketika menyampaikan ceramah, dengan cengkok Melayu yang unik dan menarik. Namun belakangan ini ulama lulusan Kairo tersebut seringkali mendapat penolakan dan juga hinaan dari kelompok tertentu, bahkan beliau menjadi figur ulama yang dibenci bahkan ditakuti. Bukan kali ini saja beliau mendapatkan penolakan ketika akan mengadakan tablik akbar atau kajian keagamaan. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu, beliau juga sempat mendapatkan penolakan ketika akan berdakwah di Bali dan Sintang, Kalimantan Barat. Dan terbaru beliau juga mendapat larangan dari MUI Payakumbuh ketika akan melangsungkan tablik akbar di Kota Payakumbuh. Dengan adanya penolakan tersebut, Ustadz Abdul Somad lantas menanggapinya dengan santai. Beliau mengatakan, alasan banyak pihak yang menolak dan menghinanya, karena beliau selalu berterus terang ketika menyampaikan ceramah. Sehingga banyak pihak yang merasa terganggu dengan hal tersebut. Berikut kita dengarkan tanggapan Ustadz Abdul Somad ketika beliau mendapat penolakan dan hinaan ketika berdakwah. Begitulah hebatnya Islam menjaga hati. Karena kalau sudah cakap melukai hati. Saya tulis di FB, kalau kalian mengejek saya, kalau bisa jangan di grup-grup. Karena kalau ngejek saya di grup, di screenshot orang dikirimnya ke saya. Kalau bisa ngejek, jangan yang bisa di screenshot, jangan yang bisa direkam, supaya cerita itu tak sampai ke aku, supaya enak kita pas duduk minum teh. Karena kalau udah sampai pun kadang kalau udah sebulan 2 bulan lupa juga saya. Sering kejadian, datang orang jumpa saya, foto, cipiki, udah selesai pulang baru datang orang lain. Itulah yang mengejek Ustadz kemarin. Aduh, tak ingat. Ada saya kirimkan screenshot Ustadz. Tak ingat aku, saking banyaknya. Lama saya merenung. Sebetulnya kesalahan saya itu apa? Dosa saya itu apa? Sehingga diejek orang, dibully orang, dosanya apa? Dosanya satu aja. Dosanya adalah karena terus terang. Itu saja dosanya. Cuma satu kan? Karena terus terang. Terus terang di tempat orang yang suka gelap, itu dosa. Tempat kita di Nusantara, di Konoha ini. Orang lebih suka terus terang atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Sedangkan Abdul Somad itu terus terang. Itulah dosanya. Maka jangan terus terang di tempat orang yang suka sembunyi-sembunyi dalam segala hal, termasuk dalam pilihan politik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, banyak ulama di Sumatera Barat yang memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah. Namun kenapa hanya Ustadz Abdul Somad yang kemudian mendapat larangan dari Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh dan Sumatera Barat? Atas penolakan yang terjadi di Kota Payakumbuh, banyak pihak yang lantas memberikan dukungan terhadap Ustadz Abdul Somad. Salah satunya datang dari Forum Masyarakat Minangkabau.
Berikut pernyataan sikap dukungan dari Forum Masyarakat Minangkabau, juga pesan damai dari Ustadz Zulkifli Ali, terkait polemik penolakan tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Kota Payakumbuh. Pernyataan sikap Forum Masyarakat Minangkabau terhadap penolakan UAS di Payakumbuh. 1. Menyayangkan sikap MUI Payakumbuh yang menolak kegiatan tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Payakumbuh sesuai dengan surat resmi yang dikeluarkan MUI Payakumbuh dengan nomor 57/MUI/PJK/X/2024 karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Sumatera Barat. 2. Kami Forum Masyarakat Minangkabau menyambut baik kedatangan semua ulama dari luar daerah dan luar negeri ke Sumatera Barat. 3. Kami Forum Masyarakat Minangkabau menyatakan bahwa sikap pengurus MUI Kota Payakumbuh tidak mewakili sikap masyarakat Sumatera Barat terkait penolakan UAS di Payakumbuh. Jadi ke depan kami tidak ingin lagi kita tidak ingin lagi adanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikotak-kotakkan. Maaf, kita sangat menyayangkan kejadian ini di beberapa tempat di Jawa. Terjadi persekusi, sedang berdakwah atau sedang melakukan tabligh akbar atau akan melakukan pengajian sudah dicegat duluan, dilarang oleh kelompok yang kita sudah tahu namanya apa, oleh kelompok yang kita sudah tahu berseragam segala macamnya, tapi yang dilarang adalah dai Ahlussunnah wal Jamaah yang tak sesuai menurut mereka. Apakah kita seperti itu? Kita sayangkan di sini, tapi kita di sini malah buat. Dan yang membuat, maaf kalau di sana agak sedikit memang begitu-begitu, tapi kalau di sini masa iya justru dari majelis ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah. Allahi hada amrun mu'sifun, ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Hadirin yang kami cintai. Jadi ini harapan dan pandangan kami para ulama yang ada di wilayah lokal adalah tugas kita, tugas antum semua mengawal negeri ini. Tetapi caranya arif. Siapa yang mau datang? Oh, guru kita. Oh, satu mazhab dengan kita, Syafi'i. Oh iya, dia ternyata juga di akidah Asy'ari. Oh iya, ternyata dia malah senior kita. Apa salahnya kita sebagai junior datangi beliau? Ustadz, betul Ustadz mau datang. Iya nih saya diundang. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kami bersukacita. Kan bagus gitu Pak ya. Tapi kami dari majelis ulama di kota tempat saya berada, kami sudah sepakat di Sumatera Barat Ustadz begini. Kira-kira gimana Ustadz? Oh kalau begitu, oke, saya akan sesuaikan diri saya. Kan bisa begitu Pak ya. Itu yang terindah. Terjadilah hubungan yang sangat harmonis antara junior senior, antara ulama dengan ulama. Alangkah indahnya. Kalau kayak gini ribut duluan, langit duluan tungku tuh kaba alai. Siapa pun nama dake, siapa pun nama ngaku angin tak kaca malah tuh tangan tuh. Allah. Jadi kaum muslimin, ini pandangan yang mudah-mudahan didengar dengan dada yang lapang sebagai nasihat, karena sebaik-baik orang adalah yang mengikuti mana yang terbaik. Alladzina yattabi'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Orang yang terbaik itu adalah yang mau mendengarkan kata-kata, mau mendengarkan nasihat, lalu mengikuti mana yang terbaik. Kami tidak mengatakan yang kami katakan terbaik, tapi mudah-mudahan ini meminimalisir insyaallah keributan yang tidak perlu. Begitu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, cinta kita kepada Majelis Ulama Indonesia tidak boleh diragukan, tidak boleh ditawar-tawar, dan tidak boleh disangsikan. Haram bagi kita mulut dan bibir ini berkata-kata buruk tentang mereka. Jangan buruk-burukkan ustadz kita siapapun dia yang ada di Majelis Ulama. Sekali lagi, mereka tidak digaji, mereka tidak dibiayai. Kalaupun ada dari pemerintah mengucur sedikit kecil dana, itu untuk operasional yang tidak masuk ke kantong dan untuk mereka makan. Maaf kaum muslimin, mereka hadir untuk mengawal kita, menjaga kita. Tapi ketika ada mereka terkeliru dan tersilap, siapa sih mereka? Apakah mereka lebih hebat daripada Nabi? Tidak. Sekelas Imam Syafi'i saja salah. Sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah saja ada khilafnya, ada terjerumusnya, ada terjatuhnya. Maka begitu juga majelis ulama kita. Dan ketika mereka tersalah, jangan mereka dicaci maki. Tolong jaga lisan semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.